Udah kelihatan adik-adik? Sudah, Kak. Oke, sekarang kita akan masuk ke sejarah dunia. Kan kemarin kita belajar tentang sejarah reformasi kan, jadi sejarah Indonesia itu udah sampai situ aja. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah dunia. Nah, awal dari sejarah dunia itu peradaban kuno di dunia. Sama kayak belajar sejarah Indonesia, jadi kita harus mengerti dulu prasejarahnya gitu kan, Dek. Nah, kalau sejarah dunia juga gitu. Kita harus membahas dulu peradaban ataupun perkembangan dunia pada masa yang dahulu gitulah ya. Oke. Nah, ada beberapa materi sejarah yang akan kita bahas. Nah, yang pertama itu ada peradaban Eropa, ada peradaban Amerika. Ini yang lebih dominan kita bahas, Dek. Karena kalau kita bahas semuanya nanti nggak siap-siap gitu. Jadi kita akan hanya dua ini aja, karena ini adalah peradaban yang sangat berpengaruh di dunia gitu ya, yang sampai sekarang ini masih berlanjut gitu. Oke, sekarang kita masuk ke peradaban Eropa. Menurut kalian, menurut adik-adik, peradaban Eropa itu peradaban apa aja yang ada? Menurut kalian, yang telah kalian pelajari? Romawi, Yunani. Romawi, Yunani. Yang lain? Sama ya? Oke, kita lihat. Nah, sebelum kita masuk ke peradabannya tadi, kakak mau kasih kuis satu dulu. Pertanyaannya, peradaban yang paling pertama kali yang berada di Eropa ada di Pulau Kreta. True or false? Benar atau salah? Menurut adik-adik. True, Kak. True. Oke, ada yang mau kasih alasan? Nggak apa-apa salah ya, Dek. Kita sama-sama belajar. Misalnya, faktanya, Kak, di sini ada ditemukan ini, gitu. Ada yang mau kasih alasan, Dek? Di chat juga nggak apa-apa. Kalau menurut aku yang paling pertama kereta, karena biasanya kalau orang mau buat peradaban gitu kan awalnya di tempat yang bagus. Kalau kereta setahu aku kayak dia tuh bagus, jalur perdagangannya juga bagus, dari daratan sama lautannya juga bagus, menghubungkan kemana-mana. Oke, makasih Jeffrey ya. Makasih Jeffrey atas jawabannya. Jadi jawaban yang dikatakan Jeffrey udah benar ya teman-teman. Jadi Pulau Kreta itu merupakan pulau yang berada di Eropa. Tepatnya itu sering disebut sebagai awal mula peradaban Yunani. Di mana pulau ini kecil deh. Tapi disitulah peradaban yang besar gitu. Disitulah awal mula pengetahuan ada gitulah bisa dibilangnya, misalnya filsuf-filsuf di dunia gitu kan, Dek, di pulau inilah gitu. Jadi pada saat itu kalau sekarang itu kita sebut wilayah lah gitu kan, Dek, wilayah ini wilayah itu gitu, tapi pada saat itu disebut sebagai polis gitu ataupun provinsi-provinsi gitu. Kalau sekarang pada saat itu di Pulau Kreta itu ada yang namanya polis, ada polis Sparta gitu deh. Nah, pada saat itu pulau ini dipimpin oleh Raja Minos. Nah, kita lihat bagaimana perkembangannya, bagaimana kebudayaan-kebudayaannya, dan bagaimana nanti jatuhnya Pulau Kreta ini. Pastikan dek sejarah, ingat sejarah, bahwa sejarah itu akan ada awal mula, berkembang, dan juga mati gitu kan dek. Nah, begitu juga dengan awal mula dari peradaban di Yunani ataupun peradaban di Eropa gitu, pasti akan ada awalnya, berkembang, dan juga runtuh gitulah kan dek. Nah, kita lihat bentar lagi. Oke. Bayar.
Oke, sekarang kita masuk ke peradaban Yunani. Nah, peradaban Yunani ini adalah salah satu peradaban yang pertama. Seperti tadi kita bahaskan peradaban Pulau Kreta. Nah, di mana sih lokasi dari Yunani kuno? Pada saat itu, lokasi dari Yunani kuno ini ada di sebelah selatan wilayah Balkan, letaknya menjorok ke arah Laut Tengah. Jadi sama seperti yang dikatakan oleh Jeffrey tadi, jadi Pulau Kreta ini awalnya ini bisa merupakan pulau yang strategis gitulah kan bisa ke pulau-pulau lain gitulah. Jalur perdagangannya sangat bagus gitu. Tetapi dibalik dari kestrategisan pulaunya, tapi tanah Yunani ini kurang subur. Jadi mereka harus memutar otaknya lah gitu, karena pegunungan mereka itu kurang subur ataupun tempat bertani mereka itu kurang subur. Jadi mereka lebih ke teknologinya nantinya, misalnya munculnya filsuf-filsuf gitu deh. Jadi mereka lebih mengembangkan teknologi gitu. Mungkin lebih mengembangkan sumber daya manusianya gitu. Oke, jadi banyak sekali teknologi-teknologi yang maju pada saat ini diakibatkan oleh wilayah mereka yang kurang subur gitu. Jadi mereka harus memutar otak mereka untuk mengembangkan teknologinya gitu. Oke. Nah, yang selanjutnya itu ada kesatuan politik ataupun polis dan juga negara kota. Nah, ini merupakan salah satu ciri dari negara Yunani. Nah, yang selanjutnya itu negara Yunani ini berada di lereng pegunungan di mana masyarakat dapat menanam gandum serta anggur. Jadi meskipun tanahnya kurang subur, tetapi mereka masih bisa menanam gandum dan juga anggur. Tapi bukan mereka bertani gitu ya, Dek, ininya pekerjaannya. Mereka hanya khusus berdagang. Nah, ada 3 periode di zaman Yunani kuno. Yang pertama itu ada periode Arkais, di mana periode ini merupakan awal sebelum zaman Yunani klasik. Nah, disinilah munculnya filsuf-filsuf dunia, Dek. Nah, pada zaman ini misalnya Aristoteles, gitu, Plato. Nah, pada zaman periode Arkais lah ada muncul filsuf-filsuf dunia. Yang selanjutnya itu ada periode klasik. Nah, setelah periode Arkais, muncullah periode klasik pada tahun 500 sampai 323 sebelum Masehi. Nah, yang selanjutnya itu ada periode Helenistik pada tahun 323 sampai 1946 sebelum Masehi. Oke. Nah, adapun hasil dari kebudayaan Yunani ini sangat berpengaruh besar deh pada kehidupan kita bahkan sampai sekarang. Nah, ada sastra Iliad dan Odyssey yang ditulis oleh Homerus, ada filsuf-filsuf dunia, ada ilmu pengetahuan. Nah, pada saat itu deh perkembangan Pulau Kreta, mereka itu tahu labirin kan? Nah, pada saat itu mereka udah merancang bagaimana labirin supaya misalnya ada yang mau kemalingan gitulah, ada yang mau maling ke kerajaannya jadi sulit gitu deh, sulit untuk masuk ke kerajaannya. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang bisa masuk gitu. Nah, itu mereka buat. Itulah saking majunya peradaban Yunani. Nah, bukan hanya itu saja deh, hasil kebudayaan mereka juga ada misalnya seni pertunjukan. Seni pertunjukan itu di bidang seni ya, Dek. Nah, kalau filsuf-filsuf dunia tahulah kan si Socrates, Aristoteles, Plato gitu. Nah, pada zaman itulah filsuf-filsuf dunia hadir dan memberikan pengetahuan kepada kita sampai sekarang ini gitu. Kan disebut filosofi ialah filsafat ialah ibu dari segala ilmu. Nah, filsuf-filsuf inilah yang mendirikan filosofinya gitu deh. Nah, bisa juga dikatakan sebagai disinilah lahir ilmu pengetahuan. Oke. Nah, kalau di bidang kepercayaannya, mereka percaya kepada dewa-dewa ataupun yang disebut sebagai politeisme.
Oke, Dek, kan banyak kita tahu dewa Zeus gitu kan. Nah, mereka percaya kepada dewa-dewa yang mereka anggap paling tinggi lah jabatannya gitu. Ada dewa Zeus gitu. Nah, pada saat itu juga ada muncul Olimpiade. Nah, pada saat ini Yunani kuno berkembang, di situ juga muncul Olimpiade yang diselenggarakan oleh dewa Zeus. Oke? Nah, oke. Sebelum kita masuk ke peradaban Romawi, kita harus melihat dulu bagaimana runtuhnya kebudayaan Romawi. Kita harus melihat dulu bagaimana runtuhnya kebudayaan Yunani. Nah, jadi salah satu faktor yang menyebabkan runtuhnya kebudayaan Yunani itu, Dek, bahwa Gunung Merapi yang ada di tengah-tengah Pulau Kreta itu meletus, sehingga pulau mereka itu hancur. Nah, mereka tidak bisa berkembang lagi gitu. Jadi runtuhlah kebudayaan ataupun peradaban Yunani. Itulah salah satu faktor yang paling dominan gitu sih. Yang kedua itu ada perang Peloponnesus yang terjadi pada 431 sampai 404 sebelum Masehi. Gitu. Jadi yang paling dominan sih meletusnya gunung di Pulau Kreta. Nah, sekarang kita masuk ke peradaban Romawi. Oke. Nah, peradaban Romawi kuno ini, Dek, pastinya berada di benua Eropa, di mana pemukimannya yang paling awal itu adalah suku Liguria. Nah, suku Liguria ini ya yang pertama menetap di Romawi, dan kemudian datanglah suku Umbria, Latin, dan juga Samnite yang kemungkinan berasal dari Eropa Tengah. Mereka datang dan hidup di sana. Nah, masyarakat Romawi kuno ini hidup secara bertahan hidup berasal dari pertanian serta perdagangan. Nah, jadi ada kisah mitologi yang dipercayai pada peradaban Romawi itu disebut sebagai kisah Romus dan Romulus. Di mana, Dek, orang ini, ada yang udah tahu kisah ini nggak? Romus dan Romulus. Ada yang tahu, Dek? Bentar, Kakak lihat chatnya. Tahu, Kak. Jeffrey gimana, Jeffrey? Hebi, saudara kembar. Ya, benar. Gimana, Dek? Kalau setahu aku si Remulus ini ngebunuh si Romusnya itu, terus karena merasa bersalah akhirnya Romawi pakai nama adanya jadi Romawi gitu. Oke. Yang lain? Ada yang tahu lagi? Ini mitologinya ya, Dek. Belum bisa dipercaya gitulah. Kalau di sejarah itu bisa dibilang kayak sejarah sebagai cerita gitu ya. Nah, jadi kisah si Romus dan Romulus ini, Dek, dia ini anak dari dewa Mars. Ibunya itu yang bernama Vesta Rhea Silvia. Jadi karena bisa dikatakan ini adalah anak haram gitulah kan, karena enggak sesuai dengan hukum di sana. Jadi Romus dan Romulus ini katanya ya, Dek, katanya ini dibuanglah ke sungai. Nah, dibuang ke sungai, datang serigala, diambil serigala ini. Nah, seekor serigala inilah yang menjaga, merawat gitulah Romus dan Romulus sampai besar gitu, Dek. Jadi kayak minum asinya gitu, mohon maaf ya, Dek, minum asinya dari si serigala ini gitulah ya, Dek, sampai besar gitu. Nah, mereka lihat bahwa mereka ingin mengembangkan wilayah gitu, satu wilayah, Dek. Nah, Remus memilih yang namanya Bukit Aventus. Remus ya, Dek. Remus memilih Bukit Aventus, sedangkan Romulus memilih Bukit Palatium.
Remus memilih Bukit Aventus, Romulus memilih Bukit Palentium. Nah, mereka melihat bahwa mereka berbeda pendapat lah kan, Dek. Di sini bagus gitu kata si Romus. Enggak loh, di sini lebih bagus gitu kan. Nah, mereka berbeda pendapat. Akhirnya si Romulus membunuhlah si Remus. Dibunuh ya, Dek. Romulus membunuh Remus. Akhirnya matilah si Remus. Nah, Romulus inilah yang nanti menjadi peradaban Romawi gitu. Jadi raja pertama yang ada di Romawi itu ialah Romulus. Oke? Paham, Dek? Ini mitologi sih sebenarnya, kayak cerita dongeng gitu. Tapi banyak juga yang percaya. Sampai sini paham, Dek, cerita mitologinya? Halo? Oke, paham ya. Jadi kita hanya bahas-bahas ininya aja. Nah, hasil kebudayaan dari peradaban Romawi itu ada hukum dan pemerintahan, Corpus Iuris Civilis. Nah, yang kedua itu ada Colosseum. Yang ketiga itu ini bangunan Colosseum. Yang ketiga itu ada Via Doge dan Aqueduct. Yang lain ada yang tahu peradaban Romawi itu, Dek? Apa aja hasilnya? Yang selain yang kakak bilang tadi. Ada yang tahu, Dek? Colosseum kan? Jadi kalau di bidang pengetahuannya Parthedon. Yang mana, Dek? Parthedon. Oh, bentar. Oke, kita skip dulu ya. Tegar. Kita lanjut dulu. Bentar lagi kita lihat yang mana Parthedon. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke peradaban Amerika. Nah, tadi kan peradaban di Eropa gitu kan, Dek. Nah, sekarang kita masuk ke peradaban Amerika. Nah, menurut kalian, kakak tanya lagi, peradaban Amerika itu di apa-apa aja? Bentar ya. Antej, Inca, Maya. Oke, udah pintar-pintarnya kalian kan? Gak usah lagi belajar sejarah. Parthenon itu apa ya, Kak? Ya. Jadi ini peninggalan sejarahnya ya, bangunan di Romawi, ya, rumah dewa. Aztec, Inca, Maya, oke. Udah paham ya, Dek? Berarti kalau ini ya, Dek, kalau kakak kurang jelas menjelaskan, kasih tahu ya, biar kita bahas sama-sama. Kayaknya lebih pintar kalian lah dari kakak. Oke, sekarang kita masuk ke suku Maya.
Jadi ini adalah peradaban di Amerika Latin. Nah, suku Maya ini mereka berkembang pada tahun 300 sampai 1500 Masehi. Nah, lokasinya itu di utaranya Meksiko hingga Guatemala kalau sekarang. Nah, kalian percaya gimana, Dek? Kalau kalian percaya Christopher Columbus yang nemukan Amerika atau suku Maya udah ada di sana sebelum Christopher Columbus nemukan Amerika? Menurut kalian gimana? Kalau Jeffrey, suku Maya kayaknya udah ada duluan, Kak. Kayaknya. Yang lain? Sebelum Columbus datang, suku Maya udah ada gitu ya, Hebi? Oke. Udah jagonya. Oke deh, jadi yang teman-teman bilang itu tadi, Jeffrey sama Hebi itu udah benar. Jadi suku Maya ialah suku yang pertama kali yang ada di Amerika. Jadi bisa dikatakan ialah mereka lah yang menemukan Amerika gitu. Jadi Christopher Columbus hanya kayak dia menemukan mungkin bukan tepatnya di Amerika ininya, pas di suku Mayanya. Jadi dia melihat dan menemukan dan dia mengatakan bahwa itu temuannya gitu kan, Dek. Nah, kehidupan masyarakat pada saat itu mereka lebih dominan bertani dan juga berdagang. Nah, ini bisa dikatakan bahwa ada suatu kota yang bernama El Miranda, di mana ini ialah kota yang sangat maju dan juga megah gitu deh. Nah, di El Miranda ini udah ada sebelum zaman keemasannya suku Maya. Jadi mereka udah membangun kota yang sangat besar deh gitu. Jadi sebelum zaman keemasannya. Bayangkanlah sebelum zaman keemasannya udah membangun kota yang megah gitu, yang bernama El Miranda. Nah, zaman keemasannya ini dia ada pada 250 sampai 900 Masehi. Itulah zaman keemasannya. Nah, kita lihat apa-apa saja hasil kebudayaan dari suku Maya. Kalau menurut kalian, apa aja? Selain ini deh, sistem penanggalan sendiri, aksara, sebelum kita masuk. Kakak mau tanya. Enggak sih, peninggalan dari suku Maya gitulah yang kalian tahu. Ini masih kita pakai di sampai sekarang. Ada yang tahu? Sehari-hari kita pasti lihat ini. Ayo. Nggak ada ya? Kalender. Oke, kalender Maya. Yang lain? Makasih Diandra. Yang lain, Dek? Ini kita pakai sehari-hari, guys. Oke, jadi selain dari kalender ini, Dek, jadi suku Maya juga menemukan ini, Dek, angka 0.
Jadi merekalah yang menemukan angka 0 gitu ya. Nah, bukan hanya itu saja, kayak ini deh. Kayak kalender tadi, kalender Maya yang 365 hari 1 tahun gitu. Nah, itu adalah salah satu peninggalan dari hasil kebudayaan dari suku Maya. Inilah penanggalan suku Maya tadi. Yang kedua itu ada aksara hieroglif suku Maya, hieroglif. Yang ketiga itu ada Chichen Itza. Jadi Chichen Itza ini yang berarti mulut sumur Itza, di mana Itza adalah kelompok etnis Maya yang naik ke tampuk kekuatan di atas semenanjung Yucatan. Jadi ini sumur mulut katanya kalau di bahasa Maya. Oke. Oke ya. Nah, yang kedua itu ada peradaban Aztec. Nah, kita lihat bagaimana peradaban-peradaban dari suku Aztec. Nah, rentang waktu dari peradaban suku Aztec ini 1298 sampai 1521 Masehi. Nah, kehidupan masyarakatnya agraris dan hasil kebudayaannya itu ada sistem penanggalan, aksara hierografi yang disebut dengan Nuahuatal. Oke, ini deh. Ini sistem penanggalannya suku Aztec. Hampir sama-sama kebudayaan Maya gitulah. Dan ini hierografinya. Hampir sama sih sama suku Maya, tapi beda nama gitu deh. Nah, yang satu yang ini, yang membedakannya ada ritual tumbal manusia, di mana mereka percaya kepada dewa-dewa gitu kan, Dek. Nah, apa yang ditumbalkan mereka? Yang manusia gitu, Dek. Nah, manusia-manusia siapa aja gitu kan, Dek. Nah, jadi kayak budak, terus itu anak yatim piatu gitu, Dek. Kayak gitulah yang ditumbalkan. Terus itu janda gitulah, Dek, yang udah gitulah, kayak janda, anak yatim piatu, budak gitu, Dek. Oke, itulah yang ditumbalkan masyarakat Aztec untuk menyembah dewanya. Nah, peradaban yang terakhir itu ialah peradaban Inca. Nah, waktunya 500 sampai 1532 Masehi. Nah, lokasinya di Peru. Jadi orang ini juga hampir sama, Dek, sama si suku Aztec tadi, di mana mereka juga menumbalkan ritual bertumbal gitu. Nah, kehidupan masyarakatnya juga masih agraris dan hasil kebudayaannya itu ada bidang arsitektur bangunan. Ini, Dek, hasil kebudayaannya. Machu Picchu, Sacsayhuaman, Alantoi, Tambo. Oke? Oke ya. Kalau tentang ini peradaban dunia mudahnya. Kalau Yunani itu filsuf-filsuf. Kalau Romawi itulah, Dek, Koloseum gitu kan. Kalau di Amerika Latin itu lebih ke penanggalannya, Dek, penemuannya tentang tanggal gitu, kalender-kalendernya gitu, lebih ke situ. Jadi kalau ditanya nanti tentang peradaban-peradaban di dunia, tentang filsuf-filsuf itu pasti ke Yunani, gitu ya, Dek. Kalau ada ke Pulau Kreta itu ke Yunani. Oke, sekarang kita bahas soal. Nah, soalnya di sini, konsep dan asas hukum perdata internasional berikut yang bukan berasal dari bangsa Romawi adalah nggak apa-apa salah, Dek.
Yang lain, teman-teman, ada yang mau jawab selain Jeffrey? Oke. Yang bukan ya, Dek? Oke, C. B. B. Oke. Udah A, B, C, D, E. D. Sampai D semua. Udah ada jawabannya. Ada yang jawab B. Ada yang satu orang jawabannya A, B, C, D. Oke, kita bahas satu-satu ya, Dek. Yang pertama, B, C, E aja, guys. Oke, Dek. Kita bahas satu-satu mulai dari A. Pacta sunt servanda. Sebelum itu kita lihat dulu, Dek. Jadi, bangsa Romawi itu, Dek, merupakan bangsa yang pertama kali membuat yang namanya monarki. Jadi kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini ditiru mereka nirunya dari bangsa Romawi. Monarki. Jadi berasal dari bangsa Romawi. Nah, siapa raja pertamanya tadi? Pemimpin pertamanya tadi? Kakak bilang? Romu? Kok minus, Dek? Minus Yunani, Dek. Yang ini Romulus. Oke, jadi raja pertama dari bangsa Romawi itu Romulus. Oke. Nah, jadi karena ini kerajaan, Dek, pastinya mereka membuat pemerintahan kan? Pastinya mereka membuat hukum. Nah, ada beberapa hukum yang berasal dari bangsa Romawi. Nah, kita lihat satu-satu. Oke, yang pertama itu ada Pacta. Kalau agak-agak salah nggak apa-apa kan ya, Dek? Kakak juga nggak orang Romawi, jadi oke. Pacta sunt servanda. Jadi pengertiannya ini, Dek, ialah undang-undang yang berasal dari bahasa Latin, undang-undang mengikat teguh suatu perjanjian yang telah disetujui. Jadi maksudnya ini, Dek, misalnya kita ngontrak lah kan, kita ngontrak, kita udah setuju sama peraturan-peraturannya, Dek. Itulah. Jadi misalnya kita rusakkan rumahnya gitu, rusakkan entah kita bongkar ininya gitu kan, terus rusak. Nah, itu kita yang harus menggantikan. Gitu. Jadi kita harus bertanggung jawab. Nah, itulah yang dimaksud dengan pacta sunt servanda. Jadi persyaratan yang telah disetujui kita itu harus ditanggung-jawabi. Itu adalah hukum perdata yang berasal dari bangsa Romawi. Misalnya kita ke supermarket gitu, tiba-tiba kita pecahkan kaca misalnya kan, Dek. Nah, kita harus ganti rugi. Gitulah maksudnya simpelnya pengertiannya ini, Dek. Pasca sunt servanda. Yang kedua, occupation. Occupation. Apa pengertian dari occupation? Pekerjaan. Jadi ini bukan berasal dari bahasa Romawi. Oke? Yang C, servitude. Nah, servitude ini, Dek, pengertiannya kewajiban pemilik tanah yang satu untuk digunakan bagi dan demi kemanfaatan pekarangan.
Jadi misalnya dek, misalnya pemerintah mau melakukan pelebaran jalan gitulah kan. Nah, kita bisa pemerintah bisa membeli tanah kita. Nah, kita harus memberikan itu gitu deh. Memberikan tanah kita itu untuk dijadikan jalan raya gitu lah deh. Sebagian dari tanah kita gitu. Itulah pengertian singkatnya dari servitude. Nah, yang keempat itu ada bona fides. Nah, pengertian dari bona fides ini deh dapat dipercaya dengan baik. Nah, ini juga merupakan konsep dari bahasa Romawi, bangsa Romawi. Oke, Dek, paham? Jadi jawabannya apa? B. B ya, Dek. Occupation. Ini bukan berasal dari bahasa Romawi. Yang kedua, ini gampang. Peradaban pertama yang ditemukan di Eropa adalah peradaban Athena, peradaban Sparta, peradaban Minos, peradaban Mycenae. Kakak tadi udah sebut ini. Minos. Hey. Ya, ke-spill guys. Nggak seru lagi kan? Jadi jawabannya apa? C. Oke, Dek. Jadi peradaban Minos. Siapa tadi? Ini kan peradaban ini kan, Dek, kakak tadi cuman nama rajanya aja tadi kakak sebutkan. Siapa tadi nama rajanya? Di Pulau Kreta itu. Nama rajanya, Dek. Raja Minos kan samanya. Jadi ini di Pulau Kreta ya, Dek. Nanti kalian bilang pula, tadi kakak bilang di Pulau Kreta, sekarang peradaban Minos. Yang mana yang betul, Kak? Gitu kan. Jadi peradaban Minos ini peradaban di Pulau Kreta ini. Oke? Di Kreta lagi bilang, di Pulau Kreta. Jadi jawabannya C. Oke, Dek, yang selanjutnya. Kebudayaan kuno Asia dan Afrika telah memiliki beberapa persamaan. Dari pernyataan di bawah ini yang tidak menunjukkan persamaan adalah, oke, kita bahas sedikit Asia dan Afrika. 1. Pusat kebudayaan berada di lembah sungai-sungai yang subur. 2. Mempunyai kebudayaan agraris dan mempunyai penduduk yang padat. 3. Memiliki bangunan yang megah sebagai raja, pemujaan kebesaran kepada rajanya. 4. Apa ini nggak terbaca? 4. Raja tidak mempunyai kekuasaan yang besar. D. Yang lain. Kasian kali aku ya, astagfirullah. Ke spoiler bunda. Emang. Buatlah nanti di kuis payah-payah soalnya. Enggak bakalan ke spoiler. Enggak apa itu. Oke, jadi jawabannya D. Kita bahas satu-satu ya, Dek. Ini kan kebudayaan Asia dan Afrika. Nah, tadi Eropa dan Amerika Latin. Kalau Asia, negara wilayah peradaban apa aja, Dek? Kalau di Asia menurut kalian? Tiongkok, oke.
Indus. Indus ini apa, Dek? Peradaban India. Indus, Gangga. Oke. Yang lain, Dek. Nusantara. Ada yang baru, Nusantara. Mesopotamia. Nah, tadi kan udah kita sebutkan, Dek. India, Cina, Mesopotamia, bahkan Nusantara. Nah, itu menurut kalian di mana orang itu? Wilayahnya gitulah, Dek. Ada tadi yang spill di ini gitu. Nggak mau lagi aku megang ini, bah, nanti ke spill. Udah ke spill bilang. Ada tadi yang bilang di sungai ini. Jadi di Asia itu mereka itu wilayahnya, Dek, rata-rata di sungai. Semua sih, semua. Kalau di Asia sama Afrika itu lebih dominan ke daerah-daerah dekat sungai gitu. Sungai. Karena kan sungai itu subur, Dek. Di dekat-dekat sungai itu bukan hanya subur sih, jadi bisa berdagang gitu kan. Nah, di Sungai Indus, Sungai Gangga, Mohenjo-daro gitu. Jadi peradaban di Asia dan Afrika itu pastinya ada di sungai. Kalau ini pusat kebudayaan berada di lembah sungai yang subur, benar kan, Dek? Benar. Yang kedua, mempunyai kebudayaan agraris dan mempunyai penduduk yang padat. Pastinya apa? Benar. Yang ketiga, memiliki bangunan yang megah sebagai pemujaan kebesaran nama raja. Kalau ada yang tahu bangunan yang megah di Asia, di Afrika gitu, Dek. Ada yang tahu? Peradabannya ya, Dek. Ayo. Jangan karena ke-spill, tahu kalian jawabannya. Piramida, oke. Yang lain? Tamna gantung, tembok Cina. Bisa deh, tembok Cina bisa masuk. Udah banyak yang kalian sebut piramida. Udah di Afrika, di Asia, udah tembok besar Cina. Oke. Yang ketiga, raja tidak mempunyai kekuasaan yang besar. Ini salah kan, Dek? Kalau raja di sana pasti dialah yang mempunyai kerajaan paling besar. Jadi jawabannya itu, kalau ini udah tahu kalian kan, Dek? 1, 2, 3, ini benar gitu. Udah tahu kalian kan, Dek? Jadi jawabannya D. Oke. Nah, kakak mau tanya sama kalian. Sebelum kita masuk ke soal selanjutnya. Kalau peradaban yang awalnya itu udah besar, misalnya Asia dan juga Afrika, apakah itu bisa membawa negaranya itu menjadi negara yang maju sampai saat ini? Misalnya dahulunya Cina peradabannya besar gitu kan, Dek. Sekarang dia maju. Apakah karena peradabannya yang dulu itu, Dek? Gitu kakak tanya. Biar negara Cina ini maju. Menurut kalian gimana pendapat kalian? Oke, mungkin ada ngaruh dikit Kak kayaknya.
Yang lain, gampangnya gini deh. Peradaban yang dahulunya itu udah maju-maju kali gitu kan dek. Misalnya Afrika, Asia. Bisa memastikan bahwa negaranya sampai sekarang ini adalah negara maju. Gitu. Bisa enggak, bisa iya. Oke. Yang nggak bisa itu deh apa contohnya? Negara apa? India, oke mantap. Mantap. Afrika juga. Kalau kalian tahu, rajanya dulu di Afrika itu, dek, penjaga ininya dikasih emas 1 kilo satu orang. Penjaga ininya, penjaga kerajaannya gitulah dek, dikasih emas 1 kilo satu orang. Bayangkan kalian lah dulu. Itulah saking ininya, saking majunya Afrika. Kita tengok sekarang, maju orang itu enggak kan? Peradabannya orang itu enggak bisa maju gitu. Di India juga, kayak mana orang itu berkembang dek, maju kali. Sampai datang ke Indonesia gitu kan dek. Kita tengoklah sekarang, India. Gitu dek. Jadi nggak bisa dipastikan bahwa kebudayaan ataupun peradaban yang dahulunya maju itu bisa bertahan lama. Gitu. Oke? Kita tengoklah suku Mongol. Kalau kalian tahu suku Mongol kan dek. Nah, orang itu maju kali. Sampai wilayah di dunia ini udah hampir milik mereka. Tapi sekarang bisa kita lihat orangnya aja nggak nampak. Gitu deh. Nah, jadi bisa perubahan itu bisa berbalik 180 derajat. Jadi kakak mau ini kan, kita nggak boleh berbangga apa yang kita miliki sekarang ini, dek. Oke? Apapun kepunyaan kita nggak boleh bangga. Bisa aja misalnya kecantikan kita nggak boleh kita banggakan itu, dek. Kakak mau ini aja ya, apa yang kita pelajari hari ini. Kecantikan bisa aja nanti tiba-tiba kita jatuh kena air panas, gitu kan. Nggak ada yang bisa kita banggakan di dunia ini, gitu. Jadi itulah yang bisa kita ambil pesan moralnya, dek. Next. Dek, udah benar. Tengok dek soalnya. Setiap bangsa yang memiliki peradaban yang di masa lalu menjadi bangsa yang besar dan makmur. Sebab pusat-pusat peradaban kuno dunia menjadi cikal bakal munculnya negara maju dan modern. Jawabannya ini apa, dek? Yang lain, dek? Yang lain? Oke. Agak ragu. Pilihlah lagi, Padilah, biar nggak ragu.
Yang lain, Dek. Jangan yang itu-itu aja, Dek, yang belum pernah lah. Kan banyak sini kan. Ada Diandra, ada Diva, ada Dia, ada Riri, ada Rizka, ada Jeffrey. Ya, yang lain kawan-kawanku. Sama-sama belajar kita ya, Dek. Janganlah ragu, Fadilah. Tadi udah kakak jelaskan atau. Kita tengok jawabannya. Bentar, Dek. Belum ketukar ya, jawabannya ini E. Oke. Jawabannya E ya, Dek. Bentar, kakak salahkan. Tadi ini udah kakak ganti. Maaf ya, Dek. Jadi tadi jawabannya itu D ya. Kakak salah ini. Oke, jawabannya E. Karena soalnya kan setiap bangsa yang memiliki peradaban yang di masa lalunya menjadi bangsa yang besar dan makmur. Kan kakak tadi udah bilang bahwa bangsa yang besar itu di masa lalu memiliki peradaban yang sangat besar belum bisa menjadi patokan dia menjadi bangsa yang besar nantinya, gitu kan, Dek. Nah, sebab pusat-pusat peradaban kuno dunia selalu menjadi cikal bakal munculnya negara maju dan negara modern. Salah. Oke. Jadi, jawabannya E, jika pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke. Next ini E ya, Dek. Salah kakak ganti. Tujuan sistem pengawetan mayat yang dikenal dengan mumi pada masyarakat Mesir kuno adalah D. Karena udah ke-spill, Kak. Oke. Jadi jawabannya D. Astaga, kebalik. Jadi jawabannya D ya, Dek. Jadi jawabannya itu ya adalah D. Adanya kepercayaan bahwa roh mayat orang yang meninggal akan tetap terus hidup. Jadi masyarakat Mesir kuno itu mereka percaya bahwa mumi, nah nantinya misalnya rajanya meninggal gitu kan, Dek. Nah, diawetkan. Nah, mereka percaya bahwa roh badannya aja yang meninggal gitu, Dek. Sedangkan rohnya itu tetap ada, terus hidup gitu. Jadi mereka percayakan itu, maka
mereka mengawetkan mayat gitu deh. Oke? Just it. Bentar. Oke. Udah habis. Thanks for today and be the first version of you. Oke deh.